Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran saya. Pada kali ini saya memilih elemen membaca dan memirsa fase D kelas 8 dengan capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi dari sumber visual dan audiovisual secara tepat untuk memahami makna yang tersurat dan tersirat. Cara penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya saya akan memperkenalkan hasil pembuatan media pembelajaran saya menggunakan Google Sheets, yaitu saya mengambil materi tentang teks eksplanasi. Nah, ini tampilan web Google Sheets-nya seperti ini. Nah, terdapat di halaman utama itu ada home, tujuan, materi, video, dan latihan. Pada icon-icon ini masing-masing bisa dipencet, semisal mau ke tujuan. Nah, di dalam tujuan sudah terdapat tujuan pembelajarannya. Seperti ini. Jika mau kembali, pencet tulisan tujuan lagi. Selanjutnya, jika ingin ke materi, bisa pencet icon materi. Di dalam icon materi itu terdapat tentang materi teks eksplanasi yang berupa PDF. Nah, siswa juga dapat meng-scroll ke bawah tentang materi tersebut atau bisa memencet tanda panah di atas ini. Nah, terdapat penjelasan mengenai pengertian teks eksplanasi, selanjutnya apa saja ciri-cirinya, terus strukturnya, selanjutnya ada bahasa teks eksplanasi dan contoh teks eksplanasinya seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah materi juga terdapat video. Di dalam video ini disajikan beberapa contoh proses terjadinya hujan, tsunami, dan gempa bumi. Masing-masing video ini dapat langsung diputar. Contohnya seperti ini. Proses terjadinya hujan. Nah, kalau selanjutnya yang tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng tanah. Lanjut untuk yang gempa bumi. Kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu terdapat latihan. Nih, di dalam latihan ini saya menyajikan kuisis untuk siswa. Bisa juga diisi tentang Google Form, juga bisa diisi. Semisal kuisis ini berisi 10 soal. Nah,
Gunanya kuisis ini untuk menguji siswa apakah siswa itu sudah paham atau belum tentang materi yang telah disampaikan. Seperti itu. Selanjutnya juga ada tampilan menggunakan handphone. Nah, semisal siswa menggunakan handphone untuk membuka, tampilannya menjadi seperti ini. Tetap bisa dipencet. Sama cara penggunaannya. Untuk yang materi, seperti ini. Untuk yang video juga sama. Ini untuk tampilan handphone. Dan yang terakhir latihan. Seperti ini. Sudah. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat media pembelajaran melalui Google Sheets. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Sebelumnya sudah saya perlihatkan hasil media pembelajaran yang telah saya buat menggunakan Google Sheets. Sekarang saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Sheets. Yang pertama, kita buka Chrome terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketik Google Sheets. Terus kita pencet yang atas sendiri. Jika belum punya akun, silahkan login terlebih dahulu. Jika sudah login, lalu ke situs kosong. Nah, sebelum memulai menggunakan Google Sheets, kita harus mempersiapkan elemen-elemen yang akan kita masukkan sesuai dengan tema yang diinginkan. Elemen-elemen tersebut bisa dicari menggunakan Canva atau Pinterest. Dan kita juga harus menyiapkan materi berupa PDF atau yang lainnya. Dan jika ingin menggunakan kuis atau Google Form untuk pelatihan, kita juga harus menyiapkan tautannya. Nah, yang pertama, ini sudah muncul halaman seperti ini ya, tampilan seperti ini. Terus kita pencet ke tema. Selanjutnya, setelah tema kita pilih yang Vision. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Kita tambahkan masukkan nama situs. Nah, ini terserah nama situsnya bagaimana. Kalau saya sekarang ingin membuat materi tentang teks eksplanasi, jadi situs yang saya tulis itu adalah teks eksplanasi seperti ini. Terus bisa juga ditambahkan logo, ini bebas ya, sesuai keinginan sendiri. Kalau saya ingin menambahkan logo yang seperti ini, yang bergerak, agar untuk menarik aja. Nah, selanjutnya ini kita bisa ganti judul halaman Anda, kita ganti mengenal teks eksplanasi seperti ini. Untuk hurufnya bisa kita rubah. Kalau saya menggunakan Caveat, ukuran fontnya juga bisa dirubah, ukuran 30 saja cukup. Nah, untuk mengganti background ini, kita bisa mengubahnya dengan memencet foto, kemudian upload, kemudian bisa pencet terserah sesuai yang diinginkan aja. Kalau saya memilih ini. Nah, sudah. Untuk tampilan yang di depan ini, itu kalau ingin yang samar-samar dibiarkan saja seperti ini, tapi jika ingin gambarnya lebih jelas bisa pencet hapus penyesuaian keterbacaan sebelah sini. Nah, ini bisa lebih jelas. Terus ini
atur aja. Nah, sudah cukup. Lalu untuk yang di bawah ini tambahkan footer. Nah, ini tulis aja identitas atau apa, terserah. Kalau saya identitas saya dan univ saya. Sudah, ini fontnya saya seperti ini aja, tetapi saya tengahkan. Nah, untuk mengganti warna biar seperti di atas, warna biru seperti ini, kita pencet yang sebelah kiri ini warna bagian, lalu foto, pilih, kita milih saja karena ada yang sudah disediakan di sini. Kita pilih saja warna biru, sisipkan. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya membuat icon-icon yang agar bisa dipencet ya di sini. Nah, di sini caranya adalah sisipkan. Selanjutnya, misalnya saya membutuhkan 5 icon, berarti saya memilih yang 4 ini. Kemudian kita atur aja ukurannya, diatur aja sesuai selera, sesuai yang diinginkan. Ini saya hapus saja biar sama. Saya salin sebanyak 5 kali, saya salin. Satu lagi saya salin. Ini tinggal posisikan aja agar sesuai dengan yang diinginkan posisinya. Jika sudah, kita edit teks. Misalnya saya ingin home, selanjutnya ada tujuan, selanjutnya ada materi, video, dan latihan. Ini disesuaikan saja. Terus untuk menambah ikonnya, logo-logonya ini pencet tanda plus, lalu upload, pilih saja sesuai yang diinginkan aja, yang sudah di-download. Selanjutnya yang tujuan, upload, terus yang materi, upload, selanjutnya video, upload, dan yang terakhir latihan, upload. Sudah. Nah, agar ini sudah jadi ya tampilan depannya seperti ini. Lalu bagaimana tampilan ini agar bisa, icon-icon ini agar bisa dipencet-pencet? Nah, caranya seperti ini. Kita pencet ke halaman, lalu tanda plus, selanjutnya buat halaman baru ya. Yang pertama tujuan, disesuaikan dengan icon-icon ini. Halaman barunya ada tujuan,
Selanjutnya ada materi, ada video, dan latihan. Seperti ini. Ini udah ada halaman muka, tujuan, materi, video, dan latihan. Nah, halaman mukanya ini diedit aja, diganti home. Nah, jadi home, tujuan, materi, video, dan latihan. Nah, sudah? Saya akan, ini tampilan pertama sudah jadi. Selanjutnya yang tampilan untuk tujuan, saya akan merubah backgroundnya ini biar selang-seling tidak sama, biar tidak bosan gitu. Terus upload, caranya seperti tadi, masih sama. Kemudian saya pilih background ini. Ini saya jelaskan. Fontnya dibikin sama seperti ini. Ukurannya tetap aja 58. Selanjutnya yang materi ini tetap seperti ini, diselang-seling backgroundnya ya. Materi, videonya kita ganti background sama yang seperti tujuan tadi. Kita ini video, dan yang terakhir latihan tetap sama aja, tapi kita tinggal nyesuaiin tulisannya. Ganti preview. Seperti ini sudah, tampilannya akan jadi seperti ini. Tujuan, materi, video, dan latihan. Seperti ini. Jika sudah, caranya untuk icon-icon ini bisa dipencet, kita seperti ini. Kita gini, pencet ikonnya, terus sisipkan link. Nah, ini bagian tujuan, kita sisipkan link tujuan. Seperti ini sudah. Selanjutnya yang materi juga lakukan hal yang sama. Ketik 2 kali, lalu sisipkan link yang materi. Seperti ini sudah. Selanjutnya yang video, ketik 2 kali. Terus sisipkan tautan video, terapkan. Selanjutnya yang latihan, tidak sama seperti tadi caranya, terapkan. Sudah jadi seperti ini. Nah, sudah bisa dipencet ini. Nanti kita lihat previewnya di sini. Nah, sudah bisa ya dipencet. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengisi bagian tujuan, materi, video, dan latihan itu caranya adalah asal bagian tujuan. Nah, bagian tujuan ini kita sisipkan, lalu gambar, upload, dan ini kita sesuai dengan tujuan kita aja. Nah, ini sudah tujuan yang sudah saya siapkan seperti ini. Kita perbesar aja gambarnya. Seperti ini. Ini disesuaikan aja ya. Seperti ini sudah cukup. Terus ada tujuan pembelajaran.
Terus yang bagian tujuan ini kita sisipkan link home. Sisipkan link home. Seperti ini. Nah, sudah. Ini dihapus saja. Nah, sudah. Selanjutnya yang bagian materi. Sama seperti tadi. Sisipkan gambar. Sisipkan. Kalau bagian materi saya menggunakan drive ya, yang saya uploadnya. Drive. Selanjutnya ini. Bisa juga kayak tadi upload, bisa juga menggunakan drive. Ini materi yang akan saya cantumkan di sini. Nah, ini bisa diperbesar. Dikira-kira aja ukurannya. Mungkin segini cukup. Nih, bagian materi. Nanti siswa juga dapat scroll aja, ini bisa di scroll ini materinya nanti seperti yang saya contohkan tadi. Sudah. Terus yang bagian materi juga disisipkan link home. Terapkan. Ini dihapus saja garis bawahnya. Selanjutnya yang video. Caranya untuk menyisipkan video itu sisipkan, pencet sisipkan. Terus scroll ke bawah, itu ada YouTube. Nah, ini bis YouTube. Lalu kita ketik aja, misalnya proses terjadinya hujan. Kita pilih aja. Ini sisipkan. Selanjutnya lagi YouTube. Proses terjadinya tsunami. Ini disesuaikan aja ya. Ini mau berapa video disesuaikan aja. Kalau saya mengisikan 3 video. Sudah. Dan yang terakhir YouTube lagi, sisipkan, terus kita ketik, sisipkan, seperti ini. Nah, ini sudah ya bagian video. Selanjutnya yang bagian video juga disisipkan link home, seperti tadi. Terapkan. Ini garis bawahnya. Garis hilangkan saja. Selanjutnya yang latihan. Nah, yang latihan ini perlu sisipkan link saja ini. Caranya sisipkan, terus sematkan, pencet yang sematkan ini. Nah, untuk linknya saya memakai Quizzes. Ini ada 2 pilihan, mau yang kanan atau yang kiri, tapi saya memilih yang kiri. Yang ini sisipkan. Jadi siswa bisa langsung mengisi kuisis di sini. Seperti ini. Sudah. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan ikon-ikon di sini biar tidak ada home, tujuan, materi, video, dan latihan ini, caranya adalah pencet halaman. Kemudian yang tujuan ini pencet yang titik 3, kemudian sembunyikan dari navigasi. Yang materi juga pencet titik 3, sembunyikan dari navigasi. Kemudian yang video pencet titik 3, sembunyikan dari navigasi. Dan yang latihan sembunyikan juga dari navigasi. Nah, jadi tampilannya sudah hilang seperti ini. Untuk melihat
previewnya, yaitu pencet yang pratinjo ini, pencet. Misal kita kembali dulu, kembali tadi. Nah, ini tampilan awalnya jadi seperti ini ya. Sudah jadi, ini tampilan awalnya sudah jadi seperti ini. Kemudian misal kita mau ke tujuan, pencet tujuan aja. Kita cek, coba dulu. Nah, sudah bisa. Untuk ke home ya, kembali ke tujuan, pencet lagi. Materi kita coba dulu buka. Sudah bisa. Terus video kita buka, sudah bisa juga, ini videonya juga sudah ada. Lalu yang terakhir ada latihan seperti ini. Nah, kalau mau lihat versi handphone ini juga bisa klik yang telepon ini. Nah, ini sudah versi HP, tampilan HP seperti ini, tampilan handphonenya tuh seperti ini. Lalu setelah itu ini sudah tampilan handphonenya seperti ini. Lalu kita pencet X. Lalu ini bisa langsung dipublikasikan. Yang atas sendiri ini pencet publikasikan. Alamat bednya teks eksplanasi. Seperti ini. Bebas ya, nama alamatnya bebas. Terus siapa yang melihat, ini bisa dikelola siapa aja yang melihat. Kalau saya akses umum ya. Nih, siapa yang memiliki link ini. Publik. Selesai, langsung publikasikan. Sudah berhasil dipublikasikan, lihat. Ini kemudian link yang di sini, yang di atas ini bisa disalin, terus dikirimkan kepada siswa. Coba ya, kita tambah dulu. Terus kita salin ini. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah. Begitu, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.